Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Dalam Islam, pasangan suami istri mempunyai peranan penting masing-masing dalam membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Seorang muslim menikah dengan muslimah agar dapat saling membangun pondasi ketakwaan dalam kehidupan rumah tangga. Diawali dengan keimanan, dipupuk dengan cinta kasih, dan disemai dengan pergaulan yang baik. Hasilnya adalah kebahagiaan dunia akhirat. Namun, tidak sedikit rumah tangga hancur, akibat salah satunya tidak melaksanakan kewajibannya, bisa itu dari suami ataupun istri. Sebelumnya kita membahas mengenai dari sisi suami yang durhaka kepada istrinya. Namun, pada kesempatan kali ini kita membahas bagaimana ciri-ciri dari seorang istri yang durhaka kepada suami. Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini, dan jangan lupa subscribe channel ini, agar mendapatkan informasi pembahasan materi terbaru. Perintah seorang istri harus menaati suaminya terkandung dalam Al-Quran yang artinya, kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka, laki-laki, atas sebahagian yang lain, wanita, dan karena mereka, laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa, ayat 34. Dalam hadis disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Kalau aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka tentu aku sudah memerintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1159. Sebagai suami seharusnya dapat mengenali tanda-tanda kedurhakaan istri, dan segera membicarakannya dengan istri agar bahtera rumah tangga tetap harmonis, tentram, dan penuh keberkahan oleh Allah. Berikut adalah ciri-ciri istri yang durhaka kepada suami. 1. Istri tidak taat suami, atau nusyuz. Nusyuz berarti istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami yang Allah wajibkan, dan pembangkangan ini telah menonjol. Nusyuz wanita pada suami adalah haram. Karena wanita nusyuz yang tidak lagi memperdulikan nasihat, maka suami boleh memberikan hukuman. Dan tidaklah hukuman ini diberikan melainkan karena melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Sebagaimana firman Allah, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyunya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa, ayat 34. Istri diperbolehkan untuk tidak mentaati suami, apabila sang suami mengajak istrinya kepada perbuatan dosa atau maksiat yang dilarang Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surah Al-Maidah ayat 2. Dalam hadis pun disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada kesesatan, dia mendapatkan dosa, seperti dosa orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun." Hadis riwayat Ahmad nomor 9398 dan Muslim nomor 6980. 2. Tidak bersyukur. Tidak bersyukur kepada suami menjadi sebab kemurkaan Allah kepada seorang istri. Padahal seorang suami telah berusaha semaksimal mungkin memberikan nafkah kepada istri dan anaknya sesuai kemampuannya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis dari Abdullah bin Amr, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak berterima kasih kepada kebaikan suaminya, padahal ia selalu butuh kepada suaminya. Hadis riwayat An-Nasai dalam Sunan Al-Kubra nomor 9086. Dalam hadis lainnya juga dijelaskan ketika selesai dari salat kusuf, salat gerhana, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika salat, lalu bersabda, "Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita." Mereka bertanya, "Kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Disebabkan kekufuran mereka." Ada yang bertanya kepada beliau, "Apakah para wanita itu kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami."
Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, "Aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu." Hadis riwayat Bukhari nomor 5197 dan Muslim nomor 907. Hendaknya seorang istri merasa qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan, dan bersyukur kepada Allah Ta'ala, serta juga bersyukur kepada suami bagaimanapun keadaan nafkah yang diberikan suaminya. Karena Allah Ta'ala membenci istri yang tidak bersyukur kepada pemberian suaminya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah tidak akan melihat kepada wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, dan ia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan suaminya. Hadis riwayat An-Nasai nomor 9086 dan Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra 7 halaman 294. 3. Menyakiti suami. Ucapan istri saat emosi terkadang menjadi tak terkontrol, dan tidak jarang menyebabkan suami sakit hati. Bahkan membuat suami seakan-akan tidak dihargai. Maka dari itu, janganlah seorang istri mengucapkan perkataan seperti itu. Karena sejatinya seorang suami adalah imam dan istri juga harus patuh. Dari Mu'az bin Jabal, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tidaklah seorang istri menyakiti suaminya di dunia, melainkan istrinya dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya, semoga Allah memusuhimu. Dia, sang suami, hanyalah tamu di sisimu, hampir saja ia akan meninggalkanmu menuju kepada kami." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1174 dan Ibnu Majah nomor 2014. Hal itu sangat bahaya karena bisa mengganggu hubungan rumah tangga. Namun hendaklah masing-masing pasangan berlaku baik satu dan lainnya, tidak menuntut yang lain untuk menunaikan haknya. Dengan demikian ikatan cinta suami istri akan terus langgeng. 4. Menolak ajakan suami. Menolak keinginan suami untuk berhubungan intim, maka para malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh tiba. Suami yang mengajak istrinya untuk berhubungan menunjukkan bahwa dia sayang kepada istrinya. Dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang pria mengajak istrinya ke ranjang, lantas si istri enggan memenuhinya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh." Hadis riwayat Bukhari nomor 5193 dan Muslim nomor 1436. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa ini adalah dalil haramnya wanita enggan mendatangi ranjang jika tidak ada uzur. Termasuk haid bukanlah uzur karena suami masih bisa menikmati istri di atas kemaluannya. Syarh Sahih Muslim 10 halaman 7. Selain itu, ada hadis lain yang diriwayatkan dari Talq bin Ali, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berkumpul hendaknya wanita itu mendatanginya sekalipun dia berada di dapur." Hadis riwayat Tirmidzi 4 halaman 387. Namun jika istri ada halangan, seperti sedang haid, sakit atau kelelahan, maka itu termasuk uzur, dan suami hendaknya tidak memaksa dan memaklumi hal tersebut. Hendaknya juga saling memahami kondisi masing-masing antara suami dan istri. 5. Keluar rumah tanpa izin. Seorang istri dilarang untuk keluar dari rumahnya tanpa adanya izin suaminya. Baik si istri keluar untuk mengunjungi kedua orang tuanya, ataupun untuk kebutuhan yang lain, sampai pun untuk keperluan salat di masjid. Sebagaimana terkandung dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan hendaklah kamu, para istri Nabi, tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. 6. Mengungkit kebaikannya kepada suami. Seorang yang melakukan kebaikan seharusnya tidak mengharap imbalan yang lebih, sehingga keikhlasan bisa tercapai. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima." Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. 7. Mengumbar urusan ranjang kepada orang lain. Hal urusan ranjang ini adalah perkara di antara rahasia yang paling penting yang sering diremehkan oleh para istri, sehingga ia menyebarluaskannya kepada orang lain, yaitu rahasia yang terjadi di ranjang. Terkadang tidak ada rasa malu dan juga malah dijadikan bahan candaan. Larangan ini pun disampaikan dalam hadis dari Asma binti Yazid radhiyallahu anhuma, bahwasanya pada suatu saat ia bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari kalangan laki-laki dan para perempuan sedang duduk-duduk. Beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah ada seorang laki-laki yang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama istrinya atau adakah seorang istri yang menceritakan apa yang telah ia lakukan dengan suaminya?" Akan tetapi semuanya terdiam.
Kemudian aku, Asma, berkata, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka semua telah melakukan hal tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melakukannya, karena sesungguhnya yang demikian itu seperti setan yang bertemu dengan setan perempuan, kemudian ia menggaulinya sedangkan manusia menyaksikannya. Hadis riwayat Ahmad juz 16 halaman 223, nomor 237. Setelah kita mengetahui hak besar suami atas istrinya, maka sudah selayaknya kaum wanita memperhatikannya, sehingga membawa kebahagiaan bagi suami dan anak-anaknya. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita, keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.